berempat, saya Ali dan Ivan sebagai Guru kunci. Kali ini saya mau bukan review sih, ini lebih ke mengulas lah ya. Kalau review terlalu jago, kalau saya sih hanya menggunakan terus apa yang saya rasakan, jadi sharing lah, lebih ke sharing. Kali ini saya mau sharing tentang kompor ultralight Fire Maple seri Polaris. Adaptornya saya pakai Polaris juga karena kebetulan saya pakai tabung gas beginian, tabung gas apa ya sebutannya, tabung gas ya itu dah pokoknya tabung gas mini lah gini, bukan kanister. Nah ini nih boxnya bagus banget, solid, dari plastik tapi kokoh untuk menahan goncangan. Dia ada lekukan di dalamnya khusus untuk menahan si kompor ini tidak bergeser dari tempatnya, jadi nggak klok nggak gitu. Ini bagus banget. Sebelumnya saya pakai FMS 116 titanium, tapi beralih langsung ke sini. Mungkin untuk reviewnya bisa melihat dari review orang lain tentang FMS 116 titanium. Dan kenapa saya bisa beralih ke Polaris, dikarenakan mungkin nanti teman-teman bisa lihat keunggulan si Polaris ini yang saya rasain selama saya menggunakan ini. Perbedaannya cukup mencolok, apalagi dari segi pengapian. Nah, kita bahas keunggulan si Polaris ini nih. Untuk harganya variatif sih, di online shop ada yang 450.000 sampai ke 600.000 lah, macam-macam. Pasti yang 450.000 lah yang dicari. Berarti rate-nya segitulah, 450.000 sampai 500 sampai 600. Kecuali teman-teman pengen yang lebih mahal, belinya Polaris tapi yang 600.000. Sultan banget. Jadi tidak terlalu mahal untuk ukuran kompor ultralight ya. Ini maksudnya ultralight sih menurut saya, beratnya sekitar 70 graman, lebih sedikit lah, 72 gram gitu. Beda dengan FMS 116 titanium, beratnya hanya 48 gram. Jadi keunggulan titanium itu ya ringan, lebih ringan dari ini. Kalau ini agak sedikit berat, tapi ya di bawah 100 gram ya pasti ringan lah ya. Udah masuknya udah kategori ultralight kalau menurut saya. Nah, si Polaris ini keunggulan yang lain, dia lebih kokoh untuk menahan kompornya atau panci atau apapun itu. Dia lebih kokoh dan lebih lebar diameternya. Diameter ininya lebih lebar dibanding yang FMS 116 titanium. Kenapa saya membandingkannya dengan yang titanium yang FMS? Karena memang kebetulan si Fire Maple itu jualan utamanya, maksudnya masterpiece-nya salah satunya di FMS 116 titanium sebelum ada Polaris ya. Nah, terus yang kedua, ini yang paling saya demen dari Polaris ini guys, gengs, teman-teman. Nih, karena tabung gasnya udah nempel jadi ada bocoran barusan pas dibuka. Dia regulatornya gede banget, hampir mirip kompor gas di rumah nih, kayak kompor gas martabak gitu. Nah, ini katanya, kata departemen percenahan, departemen kabar burungan, moga-moga bener sih, si regulator inilah yang menjadi kelebihan Polaris. Jadi dia menyemburkan apinya lebih ganas dari yang seri-seri sebelumnya atau seri yang FMS 116 juga. Dia 2500 watt tapi semburannya lebih kenceng, lebih bergairah dibanding yang FMS ya. Terus kelebihannya dia tahan angin. Saya udah coba, kenapa saya kurang suka sama si FMS ini review pribadi ya, maksudnya penilaian pribadi. Saya tidak ada unsur merendahkan satu produk, atau ini hanya penilaian pribadi. Jadi masing-masing punya selera sendiri, punya penilaian sendiri. Nah, si Fire Maple yang ini, yang Polaris dibanding yang FMS 116 titanium, dia punya satu sisi ini nih lingkaran ini tuh dia bisa menahan angin.
lebih efektif dibanding yang lainnya, karena kalau yang si FMS dia lebih condong ke atas seperti piramid gitu bentuk untuk mengeluarkan apinya, lubang apinya. Nah terus tidak ada jalur ini jalur untuk menahan angin, dan ini sangat efektif, terasa sekali pada saat ada angin agak besar si api tetap menyala. Nanti kita bisa lihat pada saat api menyala. Terus ininya cekung, si lubang apinya cekung, bisa dilihat ya, cekung ya. Kalau si FMS ini dia lebih ke piramid, jadi ke atas, otomatis itu ya angin langsung nerpa ke situ. Terus yang ini nih, ini ada bolongan ini maksudnya saya kurang paham, mungkin teknologinya memang harus seperti itu. Yang jelas lebih apa ya istilahnya, kalau kita mau masak tuh lebih cepat panas gitu pakai kompor ini. Kita buktikan ya. Sayang FMS-nya udah dijual karena ngapain punya 2 kompor ya. Seperti ngapain punya 2 perempuan, mending 1 aja, setia gitu. Jadi saya jual yang itu. Kalau yang FMS 116 titanium harganya kisaran di 380 sampai 450.000. Kalau ini beda 100.000 lah sama yang ini. Dan bahannya yang ini Polaris bukan titanium, ini stainless. Jadi agak sedikit lebih berat. Kita dicoba dengan untuk menyalakan langsung seperti apa semburan apinya. Jadi nih. Ini kondisi setelah masuk ke adaptor, lumayan rapat tapi lumayan renggang. Jadi memang konsepnya mungkin seperti ini, tapi tidak ada kebocoran, aman banget, kokoh banget. Saya pakai fire maple juga adaptornya, jadi sepasang lah. Tapi saya nggak di endorse sama fire maple. Moga-moga fire maple mendengarkan keluh kesah ini agar bisa di endorse. Ngopi dulu cuy, bentar ya. Nah kita coba. Sedahsyat apa api Polaris. Nah ini nih agak unik. Kalau kompor yang FMS 116, saya ngomongin tentang fire maple aja ya, fire maple ya. Yang 116 titanium dia cuma sekali 2 kali langsung keluar gas. Kalau ini cukup butuh berapa kali putaran? Udah 3 nih, 4 nih, 4 putaran. Nah, sayangnya kompornya mungkin tidak terlihat. Nah, bisa terdengar kan? Suaranya mirip kompor gas martabak. Biru banget, cuman karena siang hari jadi tidak terlalu terlihat. Nah kelebihan si Polaris, dia kalau kecil dia stabil, nggak kayak yang FMS 116T. Kalau dikecilin kecil banget si FMS 116T, apinya cuman cuk cuk cuk, kadang-kadang suka gitu. Kalau ini stabil, bisa terlihat ya, semburan apinya dahsyat. Bisa terdengar lewat suaranya aja lah sebagai perwakilan betapa besarnya watt yang dikeluarin. Saya panas, sampai panas ke muka. Oke. Nah, yang bisa saya simpulkan mungkin penilaian orang awam seperti saya, semakin apinya besar, semakin bisa cepat membuat panas, itu logika ya. Terus kemungkinan juga bisa lebih irit gas mungkin ya, mungkin saja. Saya belum menganalisa sih kalau sampai ke irit gas apa enggaknya. Yang jelas saya butuh cepat, kalau masak cepat masak gitu, kalau masak air cepat matang gitu, itu aja sih. Nah terus yang belum dibuktikan sama saya tuh masalah suhu. Kata simbahnya yang punya fire maple, katanya dia bisa menahan suhu di bawah minus, jadi sampai minus 5 derajat dia api masih stabil katanya ya. Tapi ya moga-moga seperti itu. Jadi intinya dia banyak kelebihan dari series
FMS 116. Kenapa saya masuknya ke FMS 116 titanium? Karena itu salah satu masterpiece-nya Fire Maple. Dia bentuknya kecil banget, emang keren banget sih yang itu. Cuman saya butuhnya lebih ke pengapian. Jadi saya tuh basicnya tukang martabak dulu, jadi harus butuh cepat matang gitu. Kan kalau udah nyampe puncak kan lapar, haus, pengen ngopi, harus cepet dong gitu. Nah ini bisa cepet. Ya kalau persamaannya sih kayak kita mau ngeredit barang lah gitu, butuh cepet kan gitu. Ya prosesnya cepet banget gitu, nggak usah disurvey, jadi langsung gitu di tempat. Ya itulah, itu analogi ya. Jadi inilah teman-teman, kompor Polaris Fire Maple seri Polaris. Ini diameternya sekitar 1 cm 1,5 cm lebih gede dari FMS 116T. Ini nih diameter. Ini bisa menahan beban sampai 20 kg dan dia lebih kokoh aja tuh. Nah, untuk perbandingan nanti teman-teman bisa lihat review teman-teman YouTuber yang lain tentang FMS 116 titanium. Dia sedikit agak ringkih karena memang kecil banget, segede gini nih. Jadi makanya dia lebih ringan. Ringannya hampir setengahnya. Dia beratnya cuma 48 gram, ini 70 sekian gram. Itu aja sih yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Ulasan tentang kompor Polaris Fire Maple. Harganya ya segituan, sekitar 400.000 sampai ke 500.000. Malah ada yang 600.000 gitu. Oke, sekian dulu sharing dari saya Ali dan Ivan bersama 4/4 channel. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe sih itu terserah. Yang jelas terima kasih sekali kalau sampai subscribe. Itu sangat membantu kami untuk membuat channel ini lebih berkualitas ke depannya. Selalu sehat, salam damai, dan jangan lupa berbahagia kata Ivan mah. Dan jangan lupa tersenyum. Alright, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.